Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membongkar laptop Asus. Nah, laptop Asus ini sudah pernah kita bahas juga di video sebelumnya. Nah, ini adalah tipe Asus A412DA. Pertama-tama kita siapkan obeng kecil seperti ini. Kita buka skrupnya satu persatu. Nah, pastikan tidak ada skrup yang hilang ya. Jangan ada skrup yang hilang. Kenapa laptop ini saya bongkar? Karena lambat sekali. Lambat sekali dalam artian waktu dipakai itu agak ngelak gitu lah. Agak lemot. Nah, biasanya nggak lemot, tapi karena memang jarang saya bersihkan, khususnya itu untuk kipasnya. Nah, mungkin kipasnya itu penuh dengan debu, jadi kinerjanya itu untuk pendinginnya itu juga terganggu. Biasanya memang saya bongkar, saya bersihkan. Nah, itu paling enggak kalau membersihkan seperti ini 1 tahun itu 2 kali ya minimal. Kalau memang sering dipakai itu minimal 2 tahun, 2 tahun. 1 tahun itu 2 kali dibersihkan biar tidak lemot. Nah, ini padahal untuk harddisknya sendiri masih lega ya, karena ini 1 terabyte, jadi masih sisa banyak lah. Tapi kenapa kok lemot? Nah, itu biasanya ya seperti ini, kotor dalamnya. Kalau skrupnya ini sudah dilepas semua, nah ini ada skrup satu lagi di tengah sini ya. Ini ditutupin sama kayak apa ya, plastik gitu, warnanya sama. Nah, plastiknya seperti ini, jangan sampai hilang. Ini lengket ya. Nah, ini biasanya untuk apa ya, ya nggak tahu sih. Itu memang kalau lagi membongkar ini selalu saya lepas, karena kan memang dilepas ya untuk covernya, jadi harus dilepas semua untuk skrup-skrupnya. Nah, semua sudah kita lepas, semuanya ya. Kalau punya kuku ini tinggal mencongkel saja seperti handphone gitu ya. Tapi kali ini saya memakai bekas vitamin rambut ini. Nah, kayak gini. Kalian juga bisa pakai bekas kartu perdana atau kartu ATM yang sudah mati, nggak kepakai, atau jenis kartu yang lain juga buat membuka ini. Nah, ini sudah kelihatan, sudah terbuka ya. Dan video pembongkaran laptop ini sudah pernah saya bikin juga dulu itu, yang pas waktu video kenapa layar LED-nya itu bergaris merah di bawah, pink ya, bergaris pink itu. Sampai sekarang itu masih bergaris pink.
sudah berapa tahun ya? 1 tahun apa 2 tahun ya? Nah itu nggak saya ganti karena memang nggak terlalu mengganggu sih ya. Karena yang tengah itu masih bisa dilihat, cuman yang bawah di taskbar-nya itu ya nggak begitu mengganggu. Jadi karena memang mengganti LED itu nggak murah, mengganti layar laptop itu nggak murah, 1.500.000 lebih ya. Untuk LED-nya saja kalau dipasang sendiri. Kalau untuk dipasang ke teknisi ya lebih lah. Jadi saya biarkan saja. Ini jangan ditiru ya kalau misalkan belum biasa buka-buka seperti ini ya. Karena saya sudah sering membuka seperti ini. Nah, ini biasanya yang lupa. Ini jangan sampai ditarik. Ini harus dilepas dulu untuk soket harddisknya ini. Jangan ditarik, harus dilepas dulu. Karena ada soketnya. Kalau ditarik nanti gimana ya? Ya bisa lepas sih, tapi ya nanti bermasalah juga. Nah, ini sudah terbuka. Kita mau apa kalau sudah dibuka gini? Banyak sih ya. Kalau casingnya sudah dibuka seperti ini bisa untuk membersihkan kipas misalkan. Nah, ini saya bersihkan kipas ya. Bisa apa lagi? Bisa upgrade RAM. Kan bisa ya upgrade RAM ya kalau casingnya itu sudah dibuka. Terus apa lagi? Bisa ganti baterai kalau baterainya itu belendung ya. Baterainya itu udah nggak layak lah. Nah itu bisa ganti baterai. Terus apa lagi? Ganti kartu apa itu? WLAN. Kartu yang untuk WiFi itu bisa. Banyak sih. Ganti keyboard juga bisa. Nah ini udah kotor banget nih untuk kipasnya. Saya bersihkan dulu. Bisa pakai kompresor ya, angin biar bersih. Angin bertekanan tinggi, cepat bersih itu. Kalau nggak punya kompresor bawa ke bengkel teman atau kemana itu, atau ke bengkel itu 1 menit udah selesai. Ini nggak sampai 1 menit lah, disemprot udah bersih. Tapi kalau di rumah gini ya saya pakai tisu sih. Biasanya membersihkan pakai sikat gigi yang kering. Nah, atau mungkin pakai kuas cat yang keras gitu ya. Nah itu bisa gampang, malah gampang pakai kuas cat. Pakai sikat gigi bisa, yang penting hati-hati ya, jangan sampai merusak. Nah ini saya pakai kipas, saya pakai tisu untuk membersihkannya. Asal jangan direndam ya, nanti kotor kayak gini malah dicuci, nggak bisa dipakai nanti. Ya pokoknya ditiup-tiup itu juga bisa lah. Dibersihkan kipasnya itu biar enteng apa ya, sirkulasi udara itu enak gitu loh. Sirkulasi udara masuk dan keluar itu enak. Jadi laptop itu nggak cepet panas, nggak cepet capek, nggak cepet lemot juga. Bisa fresh gitu udaranya ya di dalam, karena debunya itu bersih gitu. Tergantung ya, kalau dipakainya di ruangan ber-AC sih ya mungkin debunya sedikit lah, atau malah nggak ada ya debunya ya, karena udaranya bersih. Tapi kalau dipakai di ruangan berdebu atau ruangan biasa,
ruangan terbuka itu atau ruangan biasa yang nggak ber-AC kan, partikel-partikel debu kecil-kecil tuh pasti nempel di sini. Nah, itu kalau dipakai terus-menerus kan pasti juga nempel banyak. Nah, ini kita bersihkan semuanya saja ya, pakai tisu ya. Yang paling berpengaruh ya kipas tadi loh. Kalau kipasnya itu muternya kan, ya pasti muter sih kalau panas. Itu kipasnya muternya kenceng kan. Tapi kalau biasa saja ya berarti ya biasa, belum panas. Tapi kalau sirkulasi udaranya itu kurang bagus di kipasnya juga pasti kan ya agak lemot gitu kok laptopnya. Nah, selain itu, selain bisa membersihkan kipas, kalau kita itu sudah membuka casingnya, kita bisa mengupgrade RAM. Nah, RAM-nya ini 8 GB ya. RAM-nya 8 GB. Nah, tapi ini RAM yang bisa dilepas itu ya. Nah, ini di sini mereknya Samsung. Merek Samsung 4 GB. Nah, ini ada 4 GB RAM-nya. Jadi, kalau mau upgrade ke 12 GB RAM-nya harus ganti ke berapa? 8 GB. Seperti itu. Nah, sepertinya ini memiliki dua RAM. Apa ya namanya ya? Kalau ini RAM-nya diganti ke 8 GB, nanti totalnya jadi 12 GB RAM-nya. Jadi seperti itu. 8 ditambah 4 jadi 12. Yang ini kan tadi 4 GB. Ini total keseluruhan RAM-nya itu 8 GB. Selain itu, kita bisa melepas baterainya. Nah, begini soketnya dimajukan, terus kita lepas. Nah, ini bisa untuk ganti baterai. Kalau baterainya itu sudah soak ya, sudah nggak tahan lama lah, gampang habis atau bocor, atau mungkin nggak tahan lama ya. Nah, ini bisa diganti. Banyak di toko online ini banyak baterainya. Tapi ya spare part laptop tuh nggak ada yang murah, mahal-mahal semuanya. Yang 100.000 aja nggak ada spare part laptop 100.000. Itu pasti mahal-mahal, karena memang mahal. Ini dulu belinya berapa baru ini? Tahun 2019 ini belinya. Dulu masih mahal ya, dulu itu 8.500.000. Entah sekarang berapa. Nah, ini kita bisa melepas untuk speakernya. Nah, ini speaker yang kanan, yang kiri sebelah sana. Speakernya ini cukup nyaring ya suaranya. Cukup keras juga meskipun speakernya seperti ini. Saya bersihkan sama tisu. Nah, ini speakernya kanan dan kiri. Nah, ini adalah soket LED-nya. Jadi kalau mau ganti LED ini dilepas. Kalau gantinya sama kabel fleksibelnya, tapi kalau nggak sama kabel fleksibel nggak usah dilepas. Nah, seperti ini. Ini untuk fleksibel LED-nya atau layarnya. Ini masih bagus tapi kenapa kok bergaris? Nah, itu jadi pertanyaan. Mungkin sudah dead pixel ya. Memang sudah mati yang bawah itu. Karena overheat atau kepanasan mungkin juga bisa. Karena chargernya itu nancap terus, lupa sampai ketiduran. Kita pasang lagi untuk soket atau fleksibel dari LED-nya. Kalau mau ganti ya ini dilepas. Sama layarnya dilepas dari depan kalau layarnya itu. Tapi saya nggak ganti LED ya sekarang ya. Pengen membersihkan saja sambil
melihat-lihat ini. Nah ini RAM-nya, kalau misal mau sudah di-upgrade, pasang lagi. Karena ini enggak saya upgrade ya, saya kembalikan lagi. Tinggal cetik. Nah seperti ini, tinggal masukkan, terus cetik. Nah itu sudah selesai untuk memasang RAM atau ganti RAM. Seperti inilah tampilannya ya. Selain itu di sini juga bisa menambahkan SSD. SSD apa? Memori ya. Misalkan 1 terabyte itu kurang, ini bisa ditambahin di sini, ada soketnya. Dan di sini juga ada ruangan untuk harddisk juga mungkin. Karena kosong nggak dipakai. Kalau yang belakang ini untuk harddisknya. Yang 1 tera tadi yang kecil. Yang nyangkut di casing belakang. Nah ini yang hitam ini. Kecil. Yang depan ini gede, ini kosong. Nggak diisi. Oke, saya pasang kembali ya untuk baterainya. Baterainya masih bagus ini. Memang bagus. Karena saya baru pertama kali ini punya laptop itu baterainya internal. Jadi nggak gonta-ganti. Baterainya ini baterai tanam ya, kalau misalkan ibaratnya HP itu baterai tanam. Nggak usah gonta-ganti. Kalau biasanya kan harus ganti baterai. Nah ini kalau memang baterainya masih bagus nggak usah diganti nih. Kalau baterainya kok gampang habis atau mungkin baterainya belendung ya, nah itu bahaya, harus diganti memang. Kita kembalikan lagi untuk sekrup-sekrupnya, jangan lupa sekrup untuk baterainya. Cuman punya satu obeng kecil ini saja sudah bisa untuk membongkar laptop ini. Nah ini sudah biasa ya untuk bongkar-bongkar seperti ini, karena memang setiap 6 bulan lah minimal harus dibersihkan komponen-komponennya. Biasanya kalau sampai bertahun-tahun, 5 tahun sampai berapa tahun itu kan kadang juga wah debunya udah nggak beraturan, tebal banget itu. Dan udah lemot banget pasti untuk laptopnya. Nah nanti kalau sudah dibersihkan kipas-kipasnya ini semuanya, ini pasti enteng tarikannya. Emang motor tarikan. Pokoknya enteng lah, dari proses menyalakan itu cepet. Yang biasanya itu cuman muter nggak selesai. Kalau sudah dibersihkan seperti ini nanti bisa ringan gitu. Nah ini dia harddisknya yang 1 terabyte ini, mereknya Toshiba ya untuk harddisknya. Jadi RAM-nya itu Samsung, untuk harddisknya Toshiba, terus untuk laptopnya merek Asus. Nah itu udah nggak bisa mungkin ya, harus sendiri-sendiri. Ini udah campur, ini merek apa-apa ini campur jadi satu. Untuk kameranya punya siapa juga nggak tahu. Nah kita pasang lagi untuk soketnya, soket dari harddisk ya. Jangan sampai lupa, kalau cuma ditutup ya harddisknya nanti nggak nyambung. Mau disimpan di mana kalau harddisknya nggak nyambung. Nah itu soketnya dibuka dulu, terus ini dipasin, warna birunya di atas ya. Nah mungkin sulit ya, di bawah nggak kelihatan. Pokoknya ini saya lihat di bawah ini harus pas ya. Memang posisinya agak sulit, harus menahan cover yang belakang. Nah seperti itu. Kalau sudah dikunci ya, tadi kan diarahin ke depan soketnya. Kalau sudah masuk baru dikunci, ditekan ya. Kalau sudah ya tinggal ditutup covernya. Nah seperti ini sudah selesai ya. Nah maksud dan tujuan pembongkaran laptop itu
Kalau nggak ganti RAM, ganti baterai. Kalau nggak ganti baterai, ya membersihkan kipas, sirkulasi udara dibersihkan semuanya. Nah, ini kita tekan-tekan ya. Udah rapat semua, baru kita kembalikan untuk skrupnya. Nah, seperti itu. Judulnya apa nih nanti? Ya judulnya semuanya lah. Ini habis ini enteng nih dinyalain, nggak muter-muter lagi nih kalau sudah dibersihkan. Kalau pengen cepet ya upgrade RAM. Nah, kalau pengen kinerjanya bagus, karena ini RAM-nya 8 ya, 8 GB. Yang tadi RAM yang dilepas tadi diganti dengan 8 GB, jadinya 12 GB nanti RAM-nya totalnya. Pasti ngebut itu. Buat ngerender video juga bagus, buat buka-buka software juga bagus ya. Kita nyalain. Ini masih tetap ya LED-nya. Masih tetap yang dulu. Masih original, belum diganti meskipun mengalami kerusakan. Ya bukan kerusakan sih ya, tapi ya gimana ya nyebutinya ya. Ya bukan rusak karena memang masih bisa dipakai. Di bagian taskbar itu ada 1 cm-an lah. Itu yang layarnya bermasalah. Karena charger laptopnya itu nancap terus selama semalaman dan orangnya ketiduran. Nah, seharusnya di off ya. Kalau nancap berapa menit nggak dipakai, itu di power off, tapi lupa. Nah, seperti itu. Untuk ganti keyboard juga harus ini ya, membuka casingnya. Tapi biasanya ada yang jual sama ini yang bekas ini, sama atasnya. Nah, kita nyalain. Nah, itu yang bawah itu yang saya bilang rusak tadi, yang bermasalah ya, bergaris, layar LED-nya bergaris. Nah, sekarang agak cepet ya. Awalnya itu muter-muter terus ini. Awalnya muter-muter terus. Nah, sekarang nggak ada 1 menit ya, langsung muncul ini. Tinggal masukin dengan sidik jari. Sidik jari. Sebentar, sidik jarinya kurang pas. Nah, kalau sudah, nah seperti ini. Cepat ya, termasuk cepat lah. Kemarin tuh muter-muter terus ya. Sekarang agak cepetan lah. Nah, ya lebih mending lah. Oke, mungkin itu aja video untuk edisi kali ini. Semoga berguna ya, bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.